Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Anissa, NPM 2014370356. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal dari Bapak Hardiansyah Putra, SD, MKom, dari mata kuliah Bisnis Cerdas. State of the art sistem pendukung keputusan untuk menentukan pelanggan terbaik menggunakan metode Weighted Product. Yang pertama, pengertian dari sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK, biasa juga disebut dengan Decision Support System, merupakan sistem komputer yang melakukan pengolahan data menjadi informasi untuk mengambil suatu keputusan dari sebuah masalah yang terstruktur dan tidak terstruktur. Selain untuk menyediakan informasi, tujuan dari SPK adalah untuk membimbing, memberikan prediksi, dan mengarahkan pada pengguna untuk mengambil suatu keputusan yang lebih baik. Perancangan SPK biasanya dilakukan dengan basis software interaktif untuk memudahkan pengambil keputusan dan memadukan dengan data yang tersedia. Sistem pendukung keputusan memiliki peran dalam memecahkan masalah yang dapat memperluas dukungan manajer dalam membuat keputusan atas masalah yang terjadi. Selain itu, sistem pendukung keputusan juga didesain untuk dapat memecahkan masalah semi terstruktur agar dapat mendukung penilaian manajer untuk efektivitas pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada karakteristik sistem pendukung keputusan. Menurut Turban, Sarda, dan Dellen pada tahun 2011, karakteristik sistem pendukung keputusan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan terutama pada situasi terstruktur dan tidak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerasi. Yang kedua, dukungan untuk semua level manajerial, mulai dari eksekutif, puncak sampai manajer lapangan. Nah, yang terakhir, dukungan di berbagai proses dan gaya pengambilan keputusan. Yang ketiga, manfaat sistem pendukung keputusan. Manfaat dari penerapan sistem pendukung keputusan adalah untuk meningkatkan kemampuan pengambil keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih baik sehingga dapat membantu untuk menetapkan sebuah keputusan. Pada paper yang pertama, ada judul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Penerima Bantuan Siswa Miskin dengan Metode Simple Additive Opting. Cara kerja metode dalam paper yang pertama ini adalah dapat melakukan penilaian kriteria majemuk dan detail dengan suatu kerangka berpikir yang komprehensif, pertimbangan proses hierarki yang kemudian dilakukan perhitungan bobot untuk masing-masing kriteria dalam menentukan prioritas rekomendasi penerima bantuan siswa miskin atau BSM sesuai dengan kuota. Pada judul paper yang kedua, yaitu penerapan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan untuk pemilihan pegawai teladan. Cara kerja metode paper 2 ini adalah dapat membantu di mana sistem tersebut dipergunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi perusahaan. Sistem pendukung keputusan sendiri banyak digunakan oleh perusahaan dalam mendukung pengambilan keputusan didasari dengan pengolahan data pada sistem pendukungan keputusan berdasarkan dengan data yang semi terstruktur dan memiliki jumlah alternatif serta kriteria yang banyak. Pada paper ketiga mempunyai judul Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan pemberian bonus tahunan menggunakan metode fuzzy logic tipe Mamdani. Cara kerja paper ketiga ini yang pertama perencanaan atau planning. Dalam hal ini, kita menentukan langkah apa yang akan kita lakukan untuk membuat solusi dan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan dan yang ada di dalam PT Sunhope Indonesia, terutama dalam menentukan pemberian bonus tahunan pada karyawan dengan program yang sudah terkomputerasi. Yang kedua, analisis. Kita buat planning atau rencana. Langkah selanjutnya adalah kita menganalisa permasalahan yang ada di PT. Yang ketiga, pengamatan atau observasi.
Observasi ini dapat dilakukan dengan cara mengamati sistem dan proses kerja yang sedang dilakukan oleh penelitian. Dalam hal ini PT Sunhub Indonesia dalam pengelolaan data karyawannya. Pada judul paper yang keempat, sistem pendukung keputusan menentukan peserta jam Kesmas dengan metode Simple Additive Weighting. Cara kerja tersebut, survei literatur. Dalam tahap awal ini, peneliti melakukan pengumpulan berupa bahan literatur dan informasi terkait. Pada judul paper yang kelima, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Kebijakan Strategi Promosi Kampus dengan metode Weighted Aggregate Sum Product Assessment atau WASPAS. Cara kerja di paper yang kelima ini yaitu menentukan kebijakan strategi promosi kampus. Diperlukan beberapa cara ataupun metode dalam menentukannya. Pada penelitian sebelumnya, penentuan kebijakan strategi promosi kampus menggunakan beberapa kriteria, yaitu izin yang didapatkan, jumlah siswa yang didapatkan, dan jarak sekolah. Adapun tabel perbandingan penelitian tentang sistem pendukung, yaitu yang pertama nama penelitian Muhbur Hanudin Fernandus Muhajibayu. Judul penelitiannya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Penerima Bantuan Siswa Miskin dengan metode Simple Additive Weight. Metode yang dilakukannya yaitu yang pertama, data-data ranking siswa penerima bantuan siswa miskin. Metode yang kedua, mencari nilai bobot setiap atribut. Hasil dari metode yaitu dapat memberikan solusi terbaik dalam menentukan rekomendasi untuk mendukung keputusan penerima bantuan siswa miskin. Nama penelitian yang kedua yaitu Fauziah Samuel Ramos pada tahun 2002. Metode penelitiannya yaitu penerapan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan untuk pemilihan pegawai teladan. Metode yang digunakan yang pertama yaitu klarifikasi metode yang digunakan teknik for author preference by similarity to ideal solution. Yang kedua, data SDM kepegawaian. Yang ketiga, pemilihan dalam sistem kehadiran, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan inisiatif. Metode yang dihasilkan pada judul kali ini yaitu berupa ranking tertinggi yang terpilih menjadi pegawai teladan, yaitu alternatif F8 atau Dermansyah dengan hasil 0,6511 sebagai pegawai teladan. Penelitian yang ketiga oleh Yanti Carolina pada tahun 2016 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Pemberian Bonus Tahunan menggunakan metode Fuzzy Logics Time Tip Mandani. Metode yang dilakukannya yaitu yang pertama, menyimpulkan ke dalam suatu bilangan himpunan. Yang kedua, data pemberian atau bonus karyawan. Yang ketiga, konsep seperti ini disebut dengan fuzziness dan teorinya dinamakan fuzzy set theory. Hasil yang didapat oleh metode ini yaitu dibentuk rule sebagai A predikat sama dengan pendidikan, lama bekerja, jumlah data hadir, kerajinan, dan hasil kerja. Yang keempat yaitu Ardi Dasril Aldo Ahmadi pada tahun 2019 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Peserta Jam Kesmas dengan metode Simple Additive Weighting. Metode yang dilakukan yang pertama melakukan metode Simple Additive Weight atau pembobotan. Yang kedua, pengolahan data menggunakan algoritma genetika dan fuzzy analytical. Yang ketiga, dana peserta masyarakat. Hasil dari metode ini yaitu menentukan peserta jam Kesmas dibutuhkan pembobotan pada setiap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat 8 kriteria yang akan digunakan dalam menentukan peserta jam Kesmas. Apabila kriteria tersebut memenuhi standar nilai minimum, maka calon peserta dinyatakan layak mendapatkan berupa jaminan kesehatan masyarakat atau jam Kesmas. Nah, yang kelima, nama penelitian Sri Sugiyarti. Yang pertama, Dormuale Kanauhulae Safrijal Tungam Pangebean
Maringan Sianturi pada tahun 2018. Judul tersebut Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kebijakan Strategi Promosi Kampus dengan Metode Weighted Aggregate Sum Product Assessment. Metode yang dilakukan yang pertama, penyelesaian kriteria-kriteria kebijakan strategis promosi kampus. Yang kedua, menentukan kebijakan strategi promosi kampus dengan menggunakan izin yang didapat, jumlah siswa yang didapat dengan jarak sekolah. Metode yang dihasilkan adalah nilai dari setiap alternatif pada setiap kriteria yang sudah ditentukan. State of the art penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu tentang Analytical Hierarchy Process atau AHP, untuk lebih jelas dapat dilihat state of the art pada gambar di bawah ini. Analytical Hierarchy Process AHP menggunakan metode Extreme Programming dan perancangan sistem menggunakan UML, Septilia et al. Pada 2020. Sistem pendukung keputusan pemilihan calon penerima bantuan dengan non-tunai, pangan non-tunai, BPNT, metode pendekatan AHP Parhusip pada tahun 2019. Sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode AHP dalam seleksi produk oleh Yanto pada tahun 2021. Sistem pendukung keputusan dengan metode AHP dengan studi kasus penerima Internet Service Provider di lingkungan jaringan rumah pada Saputra pada tahun 2020. Sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan metode AHP Topsis oleh Agusli pada tahun 2020. Set of the art penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu tentang fuzzy logic tipe Mamdani. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat state of the art pada tabel di bawah ini. Fuzzy logic tipe Mamdani. Yang pertama, Fuzzy Multi Attribute Decision Making atau Fuzzy MADM oleh Kusuma Madewi et al. Pada tahun 2006 dan Ephraim et al. Pada tahun 2005. Fuzzy Inference System Mamdani untuk penentuan kredit pada KPN oleh Estika Dewanta et al. Pada tahun 2013. Analisis Fuzzy Logic menentukan pemilihan motor Honda dengan metode Mamdani oleh Nasir et al. Pada tahun 2017. Mamdani Fuzzy on Hydroponics Tomato Plants oleh Prasetya pada tahun 2019. Fuzzy Mamdani untuk penunjang keputusan penentuan potensi desa di Kabupaten Malang oleh Yudhistiro pada tahun 2019. Yang terakhir, Fuzzy menggunakan Inference System oleh Maybang pada tahun 2019. Berikut daftar pusakanya. Dari review jurnal tersebut saya mengambil judul dengan berjudulkan Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Pelanggan Terbaik Menggunakan Metode Weighted Product. Mengapa saya mengambil metode tersebut? Karena menurut saya metode ini sangat balance dengan judul yang saya ambil. Demikian presentasi tugas dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.